wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ketua Pengadilan Agama Jambi yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Bapak-bapak dan Ibu Hakim, Pak Panitera, Pak Sekretaris, Pak Sekretaris yang saya hormati, dan seluruh Bapak Ibu jemaah mushola Rodatul Jannah yang saya cintai. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita dapat menjalankan rutinitas kita setiap sore Jumat, salat berjamaah dan sedikit ada tausiah. Tidak lupa salawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan yang besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harap yang berakhir nanti semoga kita mendapat selamat. Amin amin ya rabbal alamin. Seyogianya pada hari ini adalah jadwal Pak Dasril, karena tadi pagi juga dia telepon saya mau diganti ya. Oke lah, karena dia ada urusan keluarga kepada. Jadi Pak Ketua, nggak ada rutan, nggak ada akar gaji. Oh, ini rotan, ini bukan akar. Rotan kan ini. Oke, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua, barangkali waktu juga ada waktu yang ditentukan oleh panitia kita yang mungkin tidak lama-lama cerita Mawo yang dari Mawo memberi ceramah pada hari ini. Judulnya yang sebenarnya ini ceramah yang sebelumnya sudah disinggung oleh Ustadz kita Buya Pak Idris ya, kisah seorang Luqman ya. Jadi Mawo juga menerangkan di sisi lain seorang sosok seorang Luqman yang terorbit atau di dalam surat-surat Al-Quran ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmana hikmatan anishkur lillah wa ma yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa ma kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sadaqallahu azim. Artinya, sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang tidak bersyukur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Surah Al-Luqman ayat 12. Bapak-bapak dan ibu sekalian, Luqman di surah Luqmanul Hakim di dalam Al-Quran ayat ke-12, surah yang ke-30 kalau tidak salah, mau tidak salah, itu menjelaskan banyak sekali cerita-cerita atau hikmah-hikmah tentang sosoknya seorang Luqman Hakim. Bahwa yang kita ketahui, Luqman Hakim adalah satu nama orang yang diabadikan ya. Itu nama yang diabadikan atau disebut-sebut dalam Al-Quran seperti yang saya sampaikan tadi, namanya mendunia, terkenal di dunia. Kenapa seperti itu? Ini yang perlu kita mau ceritakan sepintas saja, barangkali tidak terlalu meluas mengenai sosok seorang Luqman di surat Luqman ayat 12. Luqman itu adalah sosok yang menarik. Dia adalah orang yang biasa, bukan dilahir dari kalangan Nabi, tapi hanya adalah seorang yang biasa-biasa saja. Kenapa namanya diabadi oleh Allah dalam surat Al-Luqman? Itu yang perlu kita ambil. Kenapa seorang Luqman ini disebut di dalam Al-Quran dengan sebab yang tersendiri dan istimewa. Luqman ini adalah hidup di masa Nabi Daud alaihissalam. Semasa itu dia hidup, Luqman ini. Jadi dia adalah seorang orang biasa saja, bukan lahir dari keturunan atau kalangan Nabi, tapi dia hidup di masa Nabi Daud alaihissalam. Luqman ini adalah merupakan contoh dan hikmah yang banyak
orang berbagai, ya orang-orang biasa saja. Nah, itulah sosoknya seorang Luqman Hakim. Jadi jelas Luqman itu hidup di zaman Nabi Daud alaihi salam. Jadi ada satu kisah Pak Ketua, ada satu kisah, barangkali di kisah ini dapat kita ambil hikmahnya. Ada satu kisah Luqman Hakim yang jadi teladan untuk kita contoh untuk umat Islam dalam jalan kehidupan supaya kita selamat dunia akhirat. Jadi satu ketika Luqman Hakim dengan seorang anaknya, dia mau berangkat ke pasar. Ayo nak, kita berangkat ke pasar, kita tahu kemana caranya. Siapa? Oh, mengendarai seekor keledai. Berangkatlah ke pasar dengan mengendarai seekor keledai. Kemudian naiklah anaknya Luqman tadi, seekor keledai, bapaknya menuntunnya berjalan menuju pasar. Tidak berapa lama dalam perjalanan ketemu sekelompok masyarakat. Lalu masyarakat itu melihat dan mengatakan, lah si anak ini kok orang tuanya disuruh nonton keledai dia naik. Anak apa ini? Gitu. Ya, anak yang kurang mengabdi kepada orang tuanya. Jadi dengan protes dari satu kelompok masyarakat ditemukan dalam perjalanan Luqman ke pasar tadi, memproteskan anak Luqman itu naik, bapak yang menuntut sambil jalan diprotes. Oleh karena itu mendengar protes dari satu kelompok masyarakat, jadi anaknya turun. Protes masyarakat kepada anaknya, ini anak orang tua disuruh jalan menuntut dia naik di atas kuda atau keledai, enak aja ini anak apa namanya nih, ya berarti anak ini durhaka juga pada orang tua dan menghargai dan memelihara orang tua. Kira-kira itulah protes dari masyarakat. Turunlah anaknya gini, udah lah ya, naik lagi lah ya, kata anaknya. Naik lagi ayahnya Luqman, jalan-jalan sampai perjalanan ketemu lagi sekelompok orang masyarakat. Ini masyarakatnya agak-agak usil kayaknya sama itu kelihatannya. Oh, ketemu, ngomong lagi, protes lagi. Aduh ini bapak apa ini? Kira bahasa kita. Anak disuruh awal naik, ini orang tua yang datang ini. Turun lagi Luqman lagi. Jangan, kita jalan sajalah. Oh jangan begitu ya, katanya. Udahlah, pertama saya naik diprotes, bapak yang naik diprotes, udahlah naik jalan kita dua-duanya. Ya maju lah Luqman kan, anak naik lagi kedelai dua-duanya. Tidak berapa lama lagi ketemu lagi sekelompok masyarakat. Lagi-lagi protes dan jemaah masyarakat. Ini orang berdua anak ini keterlaluannya. Kurang rasa kebini tangan. Kenapa? Ini dua-dua keledainya kecil, orangnya dua-dua menyakiti keledai. Akhirnya apa yang terjadi? Ayo nak, turun lagi kita, kata Luqman. Turun lagi berdua dengan anak. Naik satu salah, naik dua salah. Semua salah. Ini masyarakatnya usil ya, kalau itu kalau dengar ceritanya. Mau tahu aja urusan orang. Nah, netizen Indo nih, netizen Indo ya. Jadi kira-kira begitu lah zaman digital sekarang ini. Oke, udahlah turun lagi lah kan, turun. Jadi gimana lagi kita, ya? Jadi kira-kira begitu bahasanya. Udahlah jangan aja lah kita. Keledai ini kita ini adalah kesusun aja jalan-jalan. Gak lama lagi ketemu lagi lah sampai kuliah lah. Hampir sampai Kebo lah perjalanan kita begitu. Ketemu lagi masyarakat Kebo ya. Kira-kira seperti itulah perjalanan mau tahu tempatnya di mana. Ada ceritanya saja ya. Ya. Di dusun apa namanya itu? Tanah Hutan Masam. Kampung Pak Ozi. Saya mau udah pernah di sana. Jadi tahu betul. Bukunya banyak, dunianya banyak. Jadi lah protes lagi masyarakat di sana. Ini ada masyarakat maju nih.
Ya nggak apa-apa lah kata Luqman dengan bijak. Kami ini jalan olahraga lah istilahnya. Naik satu salah, naik dua salah, naik anak salah, naik bapak salah, dah dinaik salah juga. Jadi kata Raja Bila setelah salah maju kena, mundur kena. Jadi dari cerita seorang Luqman tadi perlu kita ambil satu hikmah, ya, dalam menjalani kehidupan ini, ya, kita benar-benar hendaklah memutuskan untuk sama-sama berpendirian, ya. Maksud Allah itu kita sama-sama berpendirian, beristiqamah, ya, berpendirian untuk melakukan sesuatu itu. Serba salah, kita lakukan salah sama orang lain, tidak dilakukan lebih salah lagi, ya. Jadi kita tetap melakukan pekerjaan kita sesuai dengan tuntutan. Kalau kita bekerja sebagai pegawai negeri di pengadilan agama ini, kita bekerja dengan baik, ya. Nantilah silakanlah orang mengatakan apa, gitu ya. Kita lakukanlah pekerjaan itu sebaik-baiknya sehingga kita dapat melayani masyarakat dengan pelayanan yang prima, ya. Itu tugas kita. Jadi perlu kita punya istiqamah dalam kehidupan ini. Kita menjalankan kehidupan dengan tatapan hati, istiqamah Allah, supaya kita berjalan dengan baik. Kalau didengar kata orang, kayak kita salah, nggak miskin kita dibenci, pintar kita orang benci, bodoh kita dibodohi. Jadi kita punya pendirian kita sendiri untuk bekerja. Selagi kerja itu di atas koridor yang ada, ya, kita jalankan dengan baik, kita laksanakan dengan baik. Semoga apa yang kita kerjakan nanti kita membawa hasil yang baik lagi. Jadi pekerjaan itu sesuai dengan koridor yang ada. Kalau ditanya orang salah semua, ya. Tapi perlu juga di sisi lain kita perlu juga jangan pula kita jalan-jalan sendiri, ya. Jalan-jalan sendiri nanti sesat di jalan. Malu bertanya, jalan-jalan. Nah itu dia. Jadi kita juga harus melihat ini sejauh mana ini pekerjaan saya ini. Apa perlu saya ajak musyawarah teman-teman? Apakah saya perlu kerja sendiri, kerja sama atau sama-sama kerja? Kita lihat di situ. Tapi kita tetap bekerja, jangan tidak bekerja, ya, sesuai dengan kerjaan kita masing-masing. Ya Bi, ya Bi. Jadi buka usaha Bi. Nanti pahalanya besar, penghasilannya juga dapat. Itu banyak bersyukur Bi, ya. Itu satu sisi contohnya Bi lah, ya. Gak apa-apa ya Bi. Jalan dengan baik, dengan jelas, jangan rewel-rewel, jangan ngoceh-ngoceh. Itu tidak ada lagi kelas kita. Ada juga begitu lagi kita yang lain. Ajak teman bekerja sama dengan baik. Luqman Hakim itu penuh dengan kebijakan. Hikmah itu apa dalam artinya sebenarnya? Banyak definisi hikmah itu. Apa sebenarnya hikmah? Kalau awal catatan dulu Pak Ketua satu salah. Secara umum hikmah ini diartikan oleh sebagian ulama mengatakan bahwa hikmah itu adalah satu kebijakan atau satu yang dilakukan penuh kebijakan, kesopanan dan kesantunan serta halus dan bijaksana. Itu kata sebagian ulama. Bermacam-macam pendapat menyatakan di sini. Imam Mahmud tidak satu kata. Jadi kita dalam komunikasi di antara kita, baik ke atasan atau ke bawahan kita, itu memang kita harus bijaksana. Kata orang itu harus kita tahu siapa dengan siapa kita bicara, apa yang kita bicarakan. Itu perlu kita tahu, ya. Kalau ada kita tidak tahu di apa yang harus kita bicarakan, dengan siapa kita bicarakan, hasilnya juga tidak baik. Itu baik bersifat
pemerintah atau ngajak kerjasama. Bagaimana yang kita tahu ulmu dirahmati wal mau'izah. Ajalah sebenarnya dengan penuh nih apa ulmu dirahmati wal mau'izah. Ini ajalah sebenarnya dengan penuh bijaksana ya, memberi pelajaran. Jadi barangkali itulah singkatnya, karena waktu ceramah kita juga tidak terlalu lama oleh panitia sekitar 15 menit, yang pada hasilnya kesimpulan perlu kita ambil tadi, kita tetap bekerja sesuai dengan tugas kita masing-masing. Kita sama-sama bekerja dan juga bekerja sama dengan baik, dengan penuh dengan kesabaran, penuh dengan kebijaksanaan. Dan insya Allah kita nanti akan membuahkan hasil yang baik, baik itu perbuatan dunia maupun perbuatan di akhirat. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk menyatukan pola pikir seseorang itu kan sulit. Bagus bagi makmum, bagi Pak Sekretaris belum tentu bagus. Apa sekretaris? Nah, bagus bagi makmum, pola pikir makmum belum tentu bagus bagi. Bagus juga. Berarti kita sejalan dong. Jadi untuk menyatu satu pola pikir kita yang banyak ini agak sedikit bijaksana ya. Terus ini bawahannya atasannya, mudah-mudahan kita tidak sana. Barangkali itu yang kita dapat mau sampaikan. Lebih kurang mohon maaf Pak Ketua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.